Selamat datang di channel YouTube Wiwi Kurniasi. Salam belajar dan berkarya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saya ingin mengingatkan untuk semuanya untuk jaga kesehatan dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS Sederajat tentang mengapresiasi dan mengkreasikan cerita fabel. Nanti materi ini akan mencakup dari pengertian, ciri-ciri, jenis, dan yang terakhir adalah struktur cerita fabel. Semoga video ini bisa membantu anak-anak kelas 7 untuk memahami materi cerita fabel. Sebelum saya lanjutkan video ini ke pembahasan, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga share jika video ini bermanfaat menurut kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube. Yang pertama, di sini kita akan masuk ke pengertian terlebih dahulu. Secara terminologi, fabel ini berasal dari bahasa Latin yaitu fabula. Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang atau hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, selanjutnya, karena menyerupai manusia atau berperilaku menyerupai manusia, maka cerita ini merupakan cerita fiksi atau hayalan belaka. Jadi bukan cerita yang benar-benar terjadi pada kehidupan yang nyata. Fabel terkadang memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Fabel juga disebut dengan cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Jadi cerita fabel ini sebenarnya dikenal juga dengan cerita moral. Nah, selanjutnya kita ke ciri cerita fabel. Yang pertama, cirinya yaitu tokoh para binatang. Jadi di sini tokohnya akan digambarkan oleh para binatang. Nah, para binatang ini hewan ya, pada umumnya seperti ada gajah, yang paling sering itu ada kancil, kura-kura, nah banyak lagi. Nah, yang kedua di sini ada wataknya. Watak tokoh seperti manusia, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Jadi nanti watak tokoh baik dan buruk itu akan diaplikasikan kepada para binatang di cerita fabel. Nah, yang ketiga ciri-cirinya yaitu tokoh binatang dapat berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah laku seperti manusia. Dan yang keempat, di sini jalan cerita menggunakan alur maju. Jadi biasanya jalan cerita ini menggunakan alur maju karena cerita fabel ini merupakan cerita yang sangat sederhana dan diperuntukkan untuk mengajarkan moral tadi kepada anak-anak seperti itu. Ciri yang kelima yaitu konflik dalam fabel mencakup permasalahan dunia binatang yang hampir sama dengan kehidupan manusia. Nah, yang keenam ciri-cirinya yaitu menggunakan latar lengkap seperti latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan juga latar sosial. Nah, untuk latar tempat ini biasanya ditekankan pada alam. Jadi biasanya menggunakan latar tempat di alam seperti di hutan, di sungai, dan sebagainya. Nah, yang ketujuh, ciri bahasa yang digunakan bersifat naratif atau berurutan, dan yang terakhir adalah mengandung amanat atau pesan moral. Nah, kita ke materi selanjutnya yaitu jenis fabel. Di sini jenis fabel yang pertama berdasarkan asal dan ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu fabel lokal dan kedaerahan. Nah, fabel lokal dan kedaerahan ini merupakan fabel yang penyebarannya itu terbatas pada ruang lingkup daerah itu sendiri. Dan yang kedua di sini adalah fabel Nusantara, yaitu fabel yang berasal dari daerah dan telah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Dan yang ketiga di sini adalah fabel internasional, yaitu fabel yang berasal dari suatu negara dan telah menyebar ke seluruh negara. Nah, kita ke jenis yang kedua yaitu berdasarkan penggunaan latar dan kemunculan pesan. Di sini yang pertama yaitu fabel alami.
Nah, fabel alami yaitu fabel yang menyandarkan sifat para tokoh sesuai dengan karakter aslinya. Misalkan ada si kura-kura, lamban, dan seterusnya. Nah, yang kedua di sini ada fabel adaptasi, yaitu fabel yang menyandarkan sifat para tokoh berbeda dengan aslinya. Jadi kebalikannya. Nah, yang ketiga di sini berdasarkan kemunculan pesan. Yang pertama adalah fabel koda, fabel yang menampilkan pesan secara jelas atau eksplisit di akhir cerita. Nah, dan yang keempat di sini adalah fabel tanpa koda, yaitu fabel yang tidak menampilkan pesan yang jelas di akhir cerita, namun hanya tersirat atau implisit di dalam cerita. Jenis yang selanjutnya yaitu berdasarkan isi dan kandungan cerita. Yang pertama di sini ada fabel jenaka. Nah, fabel jenaka ini fabel yang mengandung cerita lucu dan mengandung tawa pembaca. Nah, dari jenaka ya, jadi ini ceritanya lucu. Dan yang kedua, nah ini adalah yang kedua itu adalah fabel tragedi, yaitu fabel yang mengandung cerita sedih dan mengundang keprihatinan pembaca. Ini adalah fabel tragedi. Dan yang ketiga di sini adalah fabel romantika, yaitu fabel yang mengandung kisah romantis dan percintaan. Nah, dan yang terakhir adalah fabel heroik. Nah, di sini kalau fabel heroik yaitu fabel yang mengandung cerita kepahlawanan dan perjuangan. Nah, selanjutnya setelah jenis-jenis dari fabel, di sini ada struktur dari cerita fabel. Yang pertama di sini ada orientasi, komplikasi, yang kedua, ketiga resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan juga waktu. Nah, yang kedua di sini strukturnya adalah komplikasi. Kita bisa memahaminya dari kata konflik ya. Di sini pada bagian kedua di mana munculnya masalah atau konflik cerita sampai konflik mencapai puncaknya atau klimaks. Nah, di sini. Yang ketiga di sini adalah resolusi. Nah, resolusi ini bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Dan yang terakhir di sini adalah koda, yaitu bagian akhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Jadi pada koda ini biasanya akan terlihat tokoh yang jahat itu akan berubah. Dia akan berubah menjadi tokoh yang baik dan dia akan menyadari kesalahan yang dia lakukan, maka di situ akan terdapat pelajaran yang bisa diambil oleh pembaca. Nah, ini adalah materi tentang fabel. Tadi kita sudah membahas pengertian, ciri, jenis, dan juga struktur. Semoga paham dan juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.